Sepi ya Pak. Oke. Langsung aja menurut saya ya, bijak menggunakan media sosial. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Media sosial berawal dari penemuan Telegram, di mana Telegram merupakan sebuah sistem komunikasi yang mengirimkan informasi dengan sinyal listrik atau sinyal radio. Media sosial merupakan sebuah platform digital yang menyediakan fasilitas untuk kita semua sebagai penggunanya melakukan aktivitas sosial. Nah, selamat siang semuanya. Masih pada semangat gak? Ngantuk? Ngantuk? Siapa yang ngantuk? Siapa yang ngantuk? Kita bisa kerja di media sosial ya, info orang sekarang banyak lewat job street atau kalau bisa memanfaatkannya, media sosial itu sebenarnya sesuatu yang bermanfaat banget buat kita. Selain sejarah yang sudah dekat media sosial, media sosial itu memberi dampak negatif buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, janganlah jangan sampai media sosial ini mengontrol hidup kita. Kalau misalkan di sini lihat berita atau lihat sebelumnya, langsung sebarin. Kayak isi berita itu langsung sebarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana siang hari ini ya kalian dikumpulkan di sini tanpa dikasih tahu mau ngapain. Ada yang tahu nggak mau ngapain? Ada yang tahu mau ngapain? Mau tahu? Kalau mau tahunya nanti, ibu hanya mengawali aja ya yang saya cintai dan banggakan mahasiswa dari STIE Dharma Agung Cikarang ya. Ya Cikarang, para mbak-mbak, kakak-kakak ya, yang mana hari ini akan menyampaikan atau memberikan penyuluhan kepada kalian semua tentang yaitu temanya bijak dalam menggunakan sosial media. Ini adalah bagian dari tugas para kakak-kakak mahasiswa ini ya untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi khususnya di SMK Karya Bangsa. Harapannya mudah-mudahan kegiatan siang hari ini memberikan manfaat khususnya buat kalian semuanya, siswa-siswi SMK Karya Bangsa, dan mudah-mudahan kakak-kakak mahasiswa ini sukses dalam ya menjalankan atau melaksanakan kegiatan hari ini sehingga mengantarkan kakak-kakak mahasiswa ini untuk bisa melanjutkan di tingkat berikutnya. Ya, tugas akhir tingkat ya? Tugas, bukan? Oh iya, semester berapa kan? Semester 2. Ya, dan nanti kalau kalian mungkin ingin seperti kakak-kakak kalian ini di depan, dan di antara yang ada di depan ini juga ada yang alumni dari SMK Karya Bangsa. Siapa ya kak? Ya, ini namanya Kakak Radita. Dulu kakak ini alumni SMK Karya Bangsa. Kakak ini juga dulu aktif, bahkan dulu menjadi pengurus OSIS dan juga
ikut di kegiatan ekskul lainnya, termasuk ekskul rohis ya, dan juga tari. Ya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami dari perwakilan SMK Tari Bangsa ya tentunya mengizinkan kegiatan ini, harapannya pertama agar supaya ilmu yang didapatkan dari kakak mahasiswa ini bisa disampaikan kepada kalian, dan mudah-mudahan kakak mahasiswa ini juga lancar dalam menjalankan semua tugas-tugas di kampusnya nantinya. Ya, baik. Untuk itu kami persilakan kepada kakak mahasiswa untuk memulai kegiatan penyuluhan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Sudah siap untuk mengikuti acaranya? Hai. Kurang semangat nih suaranya, coba sekali lagi. Hai semuanya. Oke teman-teman, aku minta tolong buat aktifin handphone dulu saya. Iya. Biar fokus. Fokus. Soalnya nanti materinya banyak dan penting juga buat kalian. Oke? Ayo, mulai. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik? Kayaknya baik banget ya, soalnya jam betul? Tapi kalau untuk kakaknya sendiri baik gak nih kabarnya? Baik banget sih pastinya. Semangat banget nih untuk menjalani tugas kita untuk memaparkan materi yang akan kita bawa hari ini. Sebelumnya, perkenalan dulu nih, kami dari mahasiswa SPP dan Manggung Indonesia yang ada di Cikarang di dekat SGC. Ada yang tahu SGC? Di sini kami bakal sharing-sharing sedikit ya Kak. Sharing-sharing sedikit ilmu tentang bijaknya menggunakan media sosial. Walaupun sharing-sharing pasti pembawaan kita bakalan santai banget. Semoga materi yang kami paparkan bisa berguna untuk kita semua. Aku harap kalian juga bisa tahan diri ya, sayang ya. Ada pepatah nih Kak, katanya tak kenal maka tak sayang. Betul? Betul. Oke, kenalin saya Caska Fadlilah Ramadan. Kalian bisa panggil saya Caska. Halo Kak Jaska. Halo Kak. Ayo kenalan deh ya. Jaska. Yang ke belakang sih. Oke, di sini ada teman saya. Iya. Perkenalkan nama aku Renita Yustiani. Kalian bisa panggil aku dengan sebutan Kanita atau Kakak. Terus lanjut aja di sebelah kanan saya nih ada yang paling cool banget katanya. Cool gak sih menurut kalian cewek-cewek? Siapa namanya siapa? Siapa namanya? Ada yang bisa nambah gak wakil presiden kedua kita? Nama saya juga biasa dipanggil G. Apa? G. Wah, bohong teman-teman. Biasanya dia di kampus dipanggilnya Panjul. Jadi kalian semua bisa manggilnya Panjul ya, Pak Panjul. Oh gitu banget. Oke, lanjut ya. Di sebelah kiri saya ada
Di sini ada Kak Dinar, halo Kak Dinar. Terus pasti kalian dari tadi udah langsung fokus ke yang paling tinggi ya. Di sini ada yang paling tinggi nih. Siapa Kak? Siapa Kak Dinar? Halo, nama saya Gunawan. Nih, untuk para cewek-cewek yang suka cowok yang soft spoken, ini bisa jadi kemudian nih. Soft spoken banget ini. Oke, lanjut nih ke yang cowok-cowok. Biasanya nih cowok-cowok dari awal yang ngerti yang cakep-cakep ya kan? Pasti. Di sini nih langsung aja saya kenalin ribuan kampus kita. Siapa Kak? Apa namanya? Hai. Hai kalian. Gimana? Cowok-cowok cakep gak? Cakep gak kalian? Pasti cakep lah. Terus di sini juga ada Kak Valen. Halo Kak. Ini biasanya apa Kak? Lagu sayang ya Kak? Bohong, bohong. Nanti katanya di akhir sesi dia bakalan nyanyi sedikit untuk kalian semua. Biar kalian tahu. Terus di sini nih, saya mau tanya dulu, teman-teman semua ada gak sih yang punya teman yang kalau diajak ngobrol itu agak lemot sedikit? Ada? Ternyata banyak ya. Jadi, buat kalian kalau sama punya teman kayak gitu, kesel gak sih? Ternyata sama. Berarti sama ya. Kita juga nih punya teman yang sedikit lemot, dan kalau misalkan dia ngobrol, bikin kesel banget pastinya. Nah, di sini ada Kak Roma, halo Kak. Jadi nanti kalau misalkan di tengah-tengah acara lihat dia bengong, berarti dia lagi mencerna itu. Jadi harap takut. Di sini saya langsung tanya aja ya. Ada gak sih dari kalian yang nggak menggunakan media sosial sampai saat ini? Susah Kak. Gak punya media sosial. Yang nggak punya media sosial ada nggak? Susah kayaknya. Kayaknya susah ya Kak. Soalnya anggota-anggota Gen Z ini biasanya selalu aktif, selalu update tentang media sosial. Iya, aku sendiri juga aku sukanya bergaul sih. Nah, di sini kita bakal ngobrol bareng-bareng, sharing ilmu, tapi enak banget ya Kak. Kenapa? Nah, biar media sosial yang kita gunakan ini bermanfaat, nggak buat jadi sumber masalah. Betul. Di sini kita bakalan sharing-sharing. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada yang mau ditanyakan, bisa langsung angkat tangan aja ya. Karena nanti kita ada beberapa game nih, ada beberapa game yang bakal ada hadiahnya pastinya ya. Iya, pasti ada hadiahnya. Ada beberapa quiz juga nanti yang bakalan ditanyain sama Kak Materi. Dan juga nih, kira-kira kalian ada suka nggak yang tantangan-tantangan gitu? Suka lah ya. Pastilah Kak, Gen Z kan suka tantangan. Betul. Kan katanya anak Gen Z itu emang aktif ya, aktif, cerdas, pintar, kreatif. Jadi kalian harus aktif. Oke, langsung aja ya ke materinya biar nggak terlalu lama juga. Di sini kita mengangkat tema bijak menggunakan media sosial. Bagaimana bisa lanjut slide-nya? Yes. Oke teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak sejarah singkat tentang media sosial? Oke, kalau ada yang tahu kita lanjut ya.
Nah, kira-kira sesuai dari pemaparan kalian tadi tentang sejarah singkat media sosial, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu gak sih pengertian dari media sosial itu apa? Ada yang tahu gak nih? Kalau misalnya ada yang tahu boleh tunjuk tangan, sebut nama, nanti ada hadiahnya dari kita. Iya. Boleh? Ada yang tahu? Cewek-cewek? Menurut kalian, menurut pendapat kalian, pengertian dari media sosial itu apa sih? Ada yang tahu? Apa nggak usah lama-lama, kan kita di sini sering-sering ya. Ada yang tahu? Siapa? Yang cowok? Yang cowok ada tahu? Sejarah apa? Pengertian dari media sosial itu apa? Langsung aja lah ya. Kita perwakilan dari cowok satu, Iya. cowok satu, cewek satu ya. Kayaknya nih cewek-cewek udah siap kita cewek-cewek dulu ya. Banyak banget juga cerita ada yang berani. Nah, ini. Oke, bisa sendiri. Ayo maju. Siapa yang ingin? Oke, kayaknya cewek-cewek ini ada yang berani kan? Iya, kurang. Ada yang berani. Oke, tepuk tangan dulu dong, cewek. Oke, langsung aja ya. Dari cewek dulu atau cowok dulu nih? Oke, nah, apa pertanyaannya? Menurut pendapat kakak nih, pengertian media sosial itu apa sih? Saya sendiri. Bentar, sebut nama dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alma dari jurusan Informasi. Jadi menurut saya, media sosial itu adalah media untuk bertukar kabar. Ya, menurut saya seperti ya, saya selalu menggunakan medsos coba untuk bertukar kabar sama untuk ya. Makasih banyak ya atas jawabannya. Tadi siapa namanya? Alma. Oke, Alma ini buat kamu. Terima kasih ya. Kalau kakak yang satu ini, kakak yang satu dan satu. Siapa tadi namanya? Adin. Ate ya. Ada kursi di sini cewek-cewek. Satu Adin. Kedengeran nggak sih suaranya? Coba bisa sekali lagi sebutin apa pelajarannya. Media sosial adalah tempat untuk saling berkomunikasi. Menurut kalian tepat nggak itu? Kasih tepuk tangan dulu untuk Ate. Terima kasih. Lanjutkan boleh. Nah, jadi pengertian media sosial merupakan sebuah platform digital yang menyediakan fasilitas untuk kita nih semua sebagai penggunanya melakukan aktivitas sosial. Nah, aktivitas sosial itu seperti interaksi atau komunikasi.
hingga memberikan konten atau informasi dalam bentuk foto, video maupun tulisan. Jadi seperti itu ya pengertian dari media sosial. Kalau kalian pasti menggunakan media sosial untuk scroll doang ya, betul nggak? Terus sambil bikin. Nah, kalau menurut Jeff Gerber, pada bukunya yang bertema lingkungan sosial media, pada tahun 2011 berpendapat bahwa media sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat pengumpulan gambar, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antar individu maupun antar kelompok atau di antara kita sebut organisasi ya. Baik, seperti itu. Oke, menurut Dave Gerber dalam bukunya yang bertajuk Kebebasan Sosial Media yang terbit pada tahun 2011. Dari penjelasan Kak Gunawan, apa sih yang bisa kalian tangkap? Ada yang berani? Kira-kira ada yang tangkap bahwa pengertian dan menurut Jeff Gerber ini? Ada yang bisa jelasin secara singkat? Ada yang bisa jelasin? Coba tangan secara singkat yang berani menurut bahasa kalian aja ya. Sesuai pendapat kalian aja. Kalau ditanya kayak gini biasanya langsung pada duduk. Pura-pura nggak dengar. Santai aja, santai aja di sini nggak terlalu dekat. Mau nggak nomornya mau nggak? Anggap aja ini kita kembali sama Hadiah kita masih banyak banget. Kalau misalkan dari kalian yang aktif, nanti hadiah kita kecil. Aja ke ayo siapa yang mau maju? tadi ujung belum kali. Jelasin sedikit aja nggak apa-apa. Nggak harus benar, nggak harus salah. Menurut kalian aja ada penjelasan. Ada yang berani? kayaknya nggak ada bisa kita aja. Mungkin bisa dilanjut dengan Kak Kul Justin. Kapan Jul kan? Langsung aja Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa banget speaknya Pak Jul ini ya. Selamat siang semuanya. Masih pada semangat gak? Ngantuk? Ngantuk? Siapa yang ngantuk? Siapa yang ngantuk? Wah, Yang ngantuk tadi siapa? maju ke depan, maju ke depan. Ayo, maju dulu ke depan. Gak apa-apa. Maju dulu, maju. Ini yang ngantuk. Raka. Oke Raka, biar yang ngantuk nih, gua kasih permen buat lu. Belum. Habis itu kata kasih tahu. Kasih tahu dong. Coba sama. Oh introvert, buset. Emang yang banyak yang promote ini? Biasanya kita selalu maluin banget. Apa jangan-jangan ada terus ya, ada pacar ya? Jadi Raka, jadi dari materi kita Gunawan, habis itu materi saya. Materi saya itu tentang fungsi-fungsi dari media sosial. Ya. Coba, aku punya pertanyaan. Aku pasti itu perempuan aja ya. Jadi saya punya pertanyaan. Coba kamu sebutin deh satu kata. Sebenarnya tuh fungsi dari media sosial itu banyak. Kamu sebutin satu saja yang biasa kamu lakukan di tempat saya. Satu, kamu tahu nggak? Ya untuk berkomunikasi. Masih banget. Ih, betul-betul. Ini ada tepuk tangannya apa? Itu guys. Jadi
fungsi-fungsi dari media sosial. Sebenarnya tuh fungsi dari media sosial tuh banyak, cuman kakak buat konten ini cuman bikin 4 fungsi media sosial aja gitu. Yang akhirnya itu tujuannya agar kalian bisa membangun suatu usaha ataupun bisnis online gitu. Oke. Yang pertama, fungsi media sosial. Yang pertama, fungsi media sosial itu tentunya komunikasi. Benar apa yang kata-kata tadi. Dia bisa menyebutkan salah satu fungsi media sosial yang langsung berkaitan dengan materi saya, komunikasi. Nah, komunikasi itu sangat penting, benar nggak? Benar kan? Kalian tanpa komunikasi, kalian itu bukan manusia, bukan makhluk. Siapa tahu binatang, mungkin ya. Jadi kasar banget ya, sorry. Saya bilang buset. Oh enggak, gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting ya guys, karena kita itu sebagai manusia itu sosial, makhluk sosial. Kita itu makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi. Biasanya tuh perempuan sehari bisa nyebutin berapa kata sih dalam sehari? 16.000, oh 1.000. Apa aja tuh kata-kata? Biasanya berkaitan dengan marahnya ya, marah, cemburu, kalau udah punya pacar, ngambek, seneng ya. Kalau laki-laki biasanya sehari butuh berapa kata? Biasanya banyak Kak, kalau bisa main game pasti kata-katanya banyak banget. Betul ya. Sebenarnya tuh kadang-kadang cuma satu kata, tapi banyak aksinya. Jadi dari itu balik lagi pakai ini. Jadi media sosial itu sangat membantu kita untuk berkomunikasi. Jadi melalui media sosial itu kita terbantu karena dengan begitu kita bisa berkomunikasi dengan saudara ataupun teman dan orang tua di luar jangkauan kita. Jadi juga face to face atau mungkin harus mendatangkan orangnya tersebut, jadi online pun bisa gitu. Selain berkomunikasi, sosial media juga bisa membangun suatu perkumpulan di grup kayak grup WA gitu kan. Jadi gitu, selain dari membangun perkumpulan, ada satu lagi yaitu membangun hubungan. Membangun hubungan di sini itu menjelaskan bukan tentang pacaran, tentang relasi. Kalian bisa menambah relasi dengan di grup tersebut. Yang bisa contohnya itu platform komunikasi sosial media yang berkaitan dengan komunikasi. Platformnya apa sih yang biasa kita pakai sehari-hari? Ada yang mau jawab? Kata-kata? Jawab. Platform media sosial yang digunakan untuk komunikasi apa aja? Gampang banget ada. Ini gampang, langsung angkat tangan. Enggak lah, biar semuanya kenal, biar melihat pesona. Langsung maju angkat tangan. Siapa namanya, terus jurusannya? Perkenalkan, nama saya Dewi dari jurusan akuntansi. Pertanyaannya berulang. Pakai WA, Ya. Facebook, Ya. Telegram, Ya. Ayo deh, satu lagi apa? Yes, itu dia. Tas Kak, hadiah dong. Ya, kasih hadiah tadi. Jadi, WA, Facebook, Telegram, IG. Tunggu jawaban Dewi. Tepuk tangan dulu untuk Dewi. thank you ya Dewi udah bantu saya. Dewi, hai. Walid mau Dewi boleh? Kasih Dewi udah. Jadi platformnya itu kayak di WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Telegram. Ya, mungkin itu Sebenarnya masih ada Kak, yang aplikasi hijau itu Kak. Saya tahu langsung pada paham ini.
Apa itu Grab? Bisa kan sekarang komunikasi pakai aplikasi Grab? Ada kan kasus-kasus yang viral gitu. Oke, lanjut. Jadi itu salah satu yang pertama fungsi dari media sosial. Oke. Lanjut yang kedua ini branding. Oke, branding. Branding itu adalah cara kita untuk membangun sebuah citra ataupun value diri kita sendiri ataupun produk yang akan kalian buat branding. Nah, jadi kalian kalau misal sudah menyelesaikan yang poin pertama itu komunikasi dengan tujuan membuat grup, kalian bisa melanjutkan dengan branding. Kalian bisa meningkatkan value kalian dari sendiri agar bisa lebih terkenal, ya begitu. Karena branding ini sangat penting di media sosial agar menambah kalian ngobrolin apa sih? Buku banyak kayaknya. PR belum kerjain. Udah dilanjut? Ya, jadi branding itu ya intinya agar kalian bisa terkenal di media sosial. Lanjut ya ke tempat usaha yang ketiga. Setelah kalian mengumpulkan orang-orang dalam satu grup dan kalian mempunyai brand kalian sendiri, tempat usaha gitu, kalian harus menyelesaikan yang pertama itu tadi apa? Bisa. Yang pertama itu pengumpulan tadi dulu, yang kedua brand. Nah, jadi setelah kalian mempunyai itu menyelesaikan, kalian bisa menjadikan sosial media menjadi tempat usaha. Karena orang-orang sekarang, zaman sekarang, gadget dengan berkembangnya teknologi saat ini, kalian bisa menjadikan media sosial menjadi tempat usaha. Oke, next yang keempat itu marketing. Setelah kalian mempunyai grup dan memiliki brand dan sudah membuat tempat usaha, kalian belum tentu produk kalian itu laku, ya. Produk kalian itu belum tentu laku sebelum kalian menjalankan marketing. Gitu. Marketing itu sendiri adalah cara kita atau serangkaian kegiatan untuk mempromosikan dan menjual suatu produk ataupun jasa kalian agar bisa dinilai baik oleh yang membeli ataupun konsumen. Itu gampang banget kayaknya. Nasi sekali gitu kan. Intinya dari 4 poin tersebut balik lagi ke awal, yaitu kakak buat 4 materi ini, 4 poin ini tuh tujuannya untuk kalian bisa kedepannya bisa membuka bisnis online. Oke, just mungkin sekian itu materi kakak ya. Dari penjelasan Kak Gibran tadi, fungsi media sosial adalah yang pertama komunikasi. Di mana komunikasi itu penting banget ya teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang punya pacar ya. Pastinya kalau misalnya nggak komunikasi akan ada perpecahan ya. Pastinya ya. Pastinya ini cewek-cewek biasanya. Terus yang kedua ada branding. Branding itu bisa membangun image kita lebih baik atau lebih benar. Terus yang ketiga ada untuk tempat usaha. Betul banget, media sosial saat ini berpengaruh besar banget untuk usaha kita, dimana semuanya pasti serba online sekarang ini. Terus marketing juga. Oke, bisa lanjut next aja lah ke materi selanjutnya. Di sini ada manfaat media sosial. Oke, selanjutnya ada manfaat media sosial. Media sosial ini bakal jadi sesuatu yang bermanfaat banget buat kita apalagi di zaman sekarang ya. Kalau kita benar-benar bisa menggunakannya. Yang pertama, memudahkan interaksi dan memperluas jaringan pertemanan. Kita bisa komunikasi sama orang meskipun kita nggak harus tatap muka.
harus ketemu dulu. Sekarang kan udah gampang ya, semuanya bisa pakai media sosial. Yang kedua, mempermudah penyebaran informasi. Jadi kita di Jawa Barat, tapi kita bisa tahu informasi dari mana aja, di tempat lain ada kejadian apa aja, kita bisa tahu dengan adanya media sosial. Terus yang ketiga, mendukung bisnis. Saya mau tanya nih, tadi kan dijelasin ya sama Kak Gibran, kalau media sosial itu mendukung bisnis. Ada yang tahu gak kenapa sih media sosial itu mendukung bisnis di era zaman sekarang? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa sih media Ini sosial tuh? sebenarnya gampang banget ya. Kayaknya yang di sebelah kanan sini ya Kak, cewek-cewek nih ada yang tahu banget pastinya. Itu yang kamu kan tutup mulut dari tadi. Kayaknya udah tahu banget nih jawabannya. Kalian pasti pengguna loh. Siapa yang Iya. tahu? Pasti Zaman gue. sekarang siapa sih yang kamu menggunakan media sosial untuk tempat usaha? Makin buang muka, makin aku liatin ya. Iya. Ayo Bisa. Ayo sini. Ayo. Oh, katanya Kak. Siapa namanya? Siapa? Ayo. Raisa. Gimana sih Raisa? Masa nggak berani Raisa? Ayo dong. Mungkin teman-teman ada yang mau bantu Raisa? Iya, ada yang mau bantu nggak? Kenapa sih media sosial itu mendukung bisnis? Yang mau bantu jawab? Yang cowok deh, barangkali yang cewek gak pada berani, yang cowok deh. Dari tadi cowok mulu ya Kak. Mana yang aktif ini? Kalian kan pengguna, pasti tahu dong kenapa medsos mendukung bisnis. Yuk, angkat tangannya. Mau angkat tangan apa mau ditunjuk aja? Yo, ini hadiahnya masih banyak banget. Daripada diskusi di situ, mending diskusinya di depan sini biar teman-teman yang dengar. Ayo, Kayaknya ini udah siap banget nih. Ayo. ayo berani. Ayo sini, jangan muat ya. Sedikit deh, sedikit deh, ayo. Ayo. Nah, kayaknya nggak ada yang tadi Kak, bisa lanjut aja daripada membuang waktu. Oke, kalau nggak ada yang berani jawab, aku jabarin ya. Kenapa sih media sosial tuh mendukung bisnis? Sekarang kan mungkin bahkan dari kalian lebih banyak yang belanja online daripada belanja di toko-toko sekitaran kalian kan. Jadi media sosial ini memperluas jangkauan pemasaran produk atau jasa yang bisa ditawarkan. Itu tuh ngebantu banget di era zaman sekarang. Gen Z ya yang mager kemana-mana, sekarang udah ada aplikasinya. Mau makan tinggal pesen, mau barang-barang nggak usah repot-repot muter-muter di mall. Itu tuh manfaat dari media sosial. Bisa menghemat waktu juga ya Kak. Iya, betul banget. Terus ada memberikan akses informasi dari pengetahuan baru. Sekarang tuh udah zamannya, ada yang nggak tahu, nanyanya di mana sih Kak? ChatGPT pasti. AI ya kan? Jadi AI. udah gampang lah semuanya. Kalau kitanya mau nih, kitanya mau nyari pengetahuan baru, rasa pengen taunya tinggi, tapi gak ada yang ngasih tahu, kita bisa tahu loh lewat media sosial yang ada. Asal harus bijak menggunakannya. Oke, selanjutnya ada sarana hiburan. Di sini siapa yang main TikTok? Semuanya pasti main TikTok. Ada yang enggak? Ada yang nggak Ada main yang nggak main TikTok emang di sini? Siapa? Ada nggak? Pasti ada semua. Pasti di HP-nya semuanya ada TikTok. Gak mungkin. Itu tuh sarana hiburan ya. Capek nih pulang sekolah, pengen lihat hiburan, tinggal buka media sosial, TikTok, Instagram lah, udah banyak banget sekarang. Oke, yang selanjutnya ada memberikan bantuan, meningkatkan keterampilan sosial dan kreativitas. Kita mau tahu apa aja di media sosial, kita
kita mau butuh dukungan atau gimana pun semuanya bisa kita cari di media sosial. Selanjutnya ada peluang kerja dan pengembangan karir. Kita bisa nyari nih informasi-informasi lowongan kerja, pengembangan skill kita bisa dapetin di media sosial atas kemauan kita. Kalau kitanya mau, semua bisa kita cari di media sosial. Balik lagi ya, media sosial bakal bermanfaat kalau kitanya bisa ngebatasin diri kita sendiri. Segitu aja Kak Caska, bisa dilanjutkan? Bisa dilanjut langsung ke Kak Radita. Bentar, di sini ada sedikit cuplikan, bisa kalian tonton dulu sebentar. Disimak ya, nanti ada pertanyaan buat kalian. Ada hadirin yang pasti. Tunggu sebentar ya, ada salah teknis sedikit. Sejauh ini dari pemaparan materi-materi yang kakak-kakak udah berikan, ada gak sih yang apa kan namanya? Ada gak sih yang kalian dapat, kalian tangkap? Pastinya ada ya, pastinya ada. Kalau ditanya pasti langsung gitu kan, soalnya. Takut kalau nggak usah takut kalau kalian ditanya, karena kalian kan memberikan pemikiran kalian sendiri. Terus kalau misalnya pemikiran kalian salah, pasti bakalan dibenerin. Ya, lanjut aja, kayaknya videonya nggak bisa diputar. Nah, oke teman-teman. Selain dari penjelasan mengenai sejarah, pengertian, fungsi, dan juga manfaat yang tadi kakak-kakaknya sampaikan, di dalam media sosial itu juga ada dampak. Pertama yaitu dampak negatif. Tadi kan kita udah ngomongin dampak negatif, positifnya nih ya. Dari fungsi, manfaat. Nah, media sosial ini juga ada dampak negatifnya. Dan kalian terasa nggak sih kalau media sosial itu justru dominannya ke positif atau negatif? Negatif. Kenapa? Kenapa negatif? Gak kedengeran Kak, coba satu orang dong jawab, bantu jawab. Nanti cewek berisik banget ya. Coba salah satu bisa bantu jawab. Dampak negatifnya, kenapa sih dampak negatif lebih besar daripada dampak positifnya? Kalau enggak, aku mau ini aja deh, kalian angkat tangan aja. Dominan ngerasa membawa pengaruh negatif atau positif? Yang negatif tolong angkat tangannya. Yang milih negatif siapa? Yang pilih negatif. Ayo, harus pilih. Yang cowok? Cowok kan yang positif semua ya? Yang cowok positif semua. Yang cowok berarti menggunakan media sosial untuk positif semua ya. Kebanyakan cowok. Coba di sini menurut kalian udah menggunakan media sosial untuk yang positif atau yang negatif? Untuk yang positif coba bisa angkat tangannya.
Wah, ternyata kalau cewek kayaknya kebanyakan dampak negatifnya nih Kak. Misalnya kayak pada buat velocity semua nih. Oke, saya mau nanya dulu ya Kak, yang cowok nih, yang cowok kan banyak yang memilih menggunakan media sosial untuk positif-positifnya. Bisa dikasih contoh nggak sih apa yang kalian gunakan sehingga menurut kalian udah menggunakan media sosial dengan positif? Ada yang bisa jawab? Yang tadi yang tunjuk tangan banyak apa semuanya malah. Nanti kalau misalnya saya langsung tunjuk, berarti dia punya jawabannya langsung. Iya benar. Oke. Hampir semuanya. Ayo Kak. Ayo maju. Ayolah, masa cowok cewek banget sih lah. Iya. Menurut kamu udah menggunakan media sosial dengan positif, digunakan sebagai apa? Sebagai apa coba? Positifnya digunakan sebagai apa? Namanya siapa? Akmal. Dampak positif media sosial buat diri kamu sendiri apa? Apa? Buat bisnis gitu. Teman-teman, dengar nggak? Buat apa? Bisnis apa? Kalau boleh tahu? Biasanya anak PKR ya? Oh biasanya mantap ya. Ada yang ya selain itu boleh kasih temennya nggak apa-apa. Boleh. Kalian kalau dikasih mic tandanya dipercaya, jadi nggak usah malu, oke? Ayo. Siapa namanya? Iya bagus. Namanya? Yang lain. Hai. Oh yang cewek mau berarti nanti kita tanya. Andika. Oke. Dampak positif media sosial dari diri kamu sendiri apa sih Andika? Buat jual online Lebih ke bisnis ya Kak. Banyak banget di sini ya. Punya usaha. Ini buat siapa tadi namanya? Akmal. Mal ya ini? Andika. Andika. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Mereka sudah dibaca. Sekarang bisa langsung tanya Kak, dampak negatifnya apa sih dari media sosial? Iya. Hai, yang cewek. Hai. Kok sepi sih? Hai. Aku mau nanya dong. Satu orang aja, tunjuk tangan. Dampak negatif media sosial di dalam diri kalian apa? Sebutin tiga, coba. Tiga, coba. Dampak negatif dari media sosial. Banyak loh pasti dampak negatif. Nama aku Adinda dari Instagram. Ya, Dinda. Apa jawabannya? Kecanduan game. Canduan game, bener gak nih untuk cowok-cowok? Betul. Ya pasti betul. Terus selain kecanduan main game apa lagi nih? Ada di depan ada itu jawabannya. Kesehatan mental sama masalah sosial. Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk Adinda.
Adinda berani jawab, saya kasihnya 2. Oke. Contoh kecilnya dampak negatif. Siapa di sini yang punya TikTok? Aku mau tanya dong, hampir semua ya? Ada nggak yang gak main TikTok? Oh, kamu gak main? Sama aku juga nggak main. Instagram. Hai, boleh dong. Nah, aku sekarang mau nanya, pasti di TikTok dan juga di Instagram itu ada berandanya kan? Biasanya konten apa sih yang sering berada di dalam beranda kita? Dan velocity, DP, macam-macam ya. Oh, macam-macam. Dan menarik nggak? Menarik banget ya. Sekarang aku mau nanya ke kalian, siapa di sini yang kadang kalau ngerjain tugas itu nyari referensinya lewat dari media sosial kayak Instagram, TikTok, ada nggak? Banyak ya? Hampir semua ya? Sama aku juga kan. Pasti kalian merasa sendiri kan kalau misalnya nyari referensi di Instagram, apalagi kalau udah buka aplikasinya Instagram, TikTok, nyari referensi tuh scroll, gak taunya kelupaan apa yang mau dicari. Sama aja, sama kayak apa itu? Kecanduan, ya kan? Bisa sampai scroll seharian. Nah, kira-kira tugasnya selesai gak dalam hari itu? Enggak kan? Mundur lagi kan? Nah, itu dampak negatif dari sosial media juga. Yang menurut aku sendiri ya, itu susah banget kita antisipasi. Kalau nggak benar-benar kita jaga. Terus ada banyak juga dampak negatif selain kecanduan yang tadi udah disebutin juga. Ada masalah kesehatan mental, dampak negatifnya. Terus masalah sosial juga, lalu mengganggu konsentrasi dan fokus belajar, sama gangguan perilaku. Nah, sekarang aku mau tanya lagi. Ketika kalian kelas, handphone kalian dimatiin nggak? Bener nggak ngeganggu konsentrasi dan fokus belajar kalau handphone dimatiin? Biasanya yang cewek buka apa? Biasanya kalau ada notif pacar langsung buka. Buru-buru. Terus dulu ya. Nah, aku mau nanya ke kalian. Dampak negatifnya itu kan ada salah satunya mengganggu masalah kesehatan mental. Kenapa sih media sosial itu bisa sampai mengganggu kesehatan mental kita? Ujaran kebencian satu, apa lagi? Bullying, hampir sama ya. Terus apa lagi? Ayo sebutin yang kalian tahu. Atau di sini juga ada yang ngerasa ketika kalian pakai media sosial itu kok kayak mengganggu banget ya? Ada. Biasanya kayak gitu yang suka membandingin, kok dia kayak gitu, kok kayak gini. Tapi jangan insecure, karena kan prosesnya beda-beda. Jadi kita bisa menyesuaikan dan tentunya harus semangat. Gak boleh menyalahkan keadaan. Nah, sekarang aku punya tips untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Pertama yaitu ada atur waktu penggunaan
bisa ngatur waktu buat main media sosial? Ada yang bisa? Di sini ada yang jam 9 malam udah matiin HP-nya. Enggak percaya, saya enggak percaya. Kalian merasa nggak sih di mata gue semuanya udah lama? Saya please. Sekolah dijadwalin nggak waktunya? Terus siapa yang di sini les? Ada yang habis sekolah les. Les, ngaji, semuanya jadwalnya jalan nggak? Betul. Semuanya bisa jalan dengan baik nggak? Bisa seimbang nggak? Nggak. Nggak ya? Nah, sama dengan kita menggunakan media sosial ini, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa mengatur waktunya, kita bisa manajemen waktunya dengan baik, maka bakalan nggak ada tuh yang namanya dampak negatif. Jadi kita harus benar-benar pintar mengatur waktu itu, karena kan nggak mungkin juga ya dalam seharian itu kita aktifnya di media sosial doang. Kita nggak berinteraksi sama teman-teman, sama orang tua yang penting, dan sama keluarga kita, adik kakak, ya kan? Terus yang kedua, berpikir sebelum berkomentar atau membagikan konten. Yang tadi, head comment dan membagikan konten. Kalau misalnya, banyak yang bilang kalau misalnya nggak mau dapat head comment, ya bikin kontennya yang baik. Ya, kadang memang ada sih netizen kita udah bikin konten yang baik aja masih suka dihujat. Ya apalagi kita nggak bikin konten yang nggak baik gitu kan. Jadi semuanya harus bisa kita atur karena media sosial itu ibaratnya kayak kehidupan kedua. Yang tadi Kak Gibran bilang, media sosial itu bisa menjadi branding buat diri kita sendiri, bisa menaikkan personal branding kita, juga bisa menurunkan personal branding kita. Maka dari itu kalian dalam menggunakan media sosial harus bisa memilih mana nih yang bermanfaat buat orang banyak, mana nih yang enggak. Tapi kan ini ikutin FYP kan, aku kan bisa jadi terkenal gara-gara FYP, iya kan? Ada iya begitu. Tapi lihat juga FYP-nya seperti apa. Gak bisa ya mentang-mentang ini viral kita ikutin. Kalau misalnya itu gak baik gimana? Emang yang membuat viral itu bisa tanggung jawab seperti diri kalian semua? Gak bisa, ya kan? Karena kehidupan kita juga tanggung jawabnya kita sendiri. Terus yang ketiga ada jaga privasi dan keamanan diri. Kenapa? Kan media sosial mah gak ada yang ngepegang. Kenapa? Biar gak ada peker. Nah, itu betul banget. Jaga privasi dan keamanan diri. Karena media sosial itu yang tadi aku bilang kayak kehidupan kedua. Kejahatan di media sosial juga itu pasti banyak banget. Penipuan, penyebaran data pribadi itu juga banyak. Jadi apa teman-teman? Jadi harus menjaga juga. Kalau misalnya ada pendaftaran atau gimana yang nggak jelas, terus harus memberikan, dan belum punya KTP ya? Kakak atau kalau enggak kakak aja, kakak punya semua ya. Kakak itu harus hati-hati juga. Cybercrime ya namanya ya. Dan jadi jaga privasi kalian juga. Jangan mentang-mentang, yalah Kak, di media sosial file kan bisa dihapus. Foto bisa dihapus.
foto, terus nge-tag teman saya. Teman saya udah dihapus nih, tapi sayanya belum. Masih ada kan jejak digitalnya? Fotonya masih ada kan? Itu yang jadi bahaya. Makanya harus ada etikanya. Ketika kita memakai media sosial, maka jangan lupakan etika kita juga. Ketika memberikan komentar, ketika membuat konten, terus bersosialisasi dengan akun-akun yang lain juga, itu harus punya etika. Selanjutnya ada pahami dampak dari setiap apa yang kita posting. Nah ini penting banget, tadi aku udah bilang. Postinglah konten yang bermanfaat bagi orang banyak. Kenapa emang? Kenapa emang? Sebagai nama saya Mutiara dari kelas ATKP 1. ya, jawabannya dari postingan yang tadi, kenapa bisa sampai bermanfaat? Karena bisa Yang lain. motivasi orang juga Kak. Kayak misalnya kayak yang suka di-posting tuh kayak pembelajaran gitu, kayak misalnya cara matematika gitu. Iya. Ini bisa Ya, bisa dipelajarin juga gitu Kak. betul. Jawaban kamu betul banget. Ya, udah cantik, pintar nih. Sama kalian semua juga cantik. Nah, untuk yang cowok, Mutiara ya? Tadi jawaban Mutiara apa? Apa? Ayo. Dengerin gak tadi? Mutiara jawab apa? Iya, dengerin kan? Tolong dong, mic-nya. Kan jadi setengah apa? Yang tadi tahu dia katanya. Udah dengerin. Nah kan? Udah dengerin. Siapa? Udah siapa yang bisa jawab? Diem-diem tahu. Nah, gak ada yang bisa jawab kan? Gak ada yang bisa jawab kan? Mana nih Bu? Gak didengerin buat sama mereka Bu? Iya. Nah, makanya aku minta tadi kalian buat matiin handphone dulu. Hargai teman-temannya. Nah, temannya juga juga pengen belajar materinya. Kalau misalnya kita berisik, kira-kira teman yang lain keganggu nggak? Tuh teman-teman. Ya. Mungkin sekian materi dampak negatif dari aku. Balik lagi ke Kak Caska. Kasih Kak Caska. Oke, dari semua materi yang sudah positif dari media sosial, gimana kita menggunakan media sosial tersebut, pastinya. Terus di sini ada tambahan materi dari Kak Dina, boleh langsung dipaparkan Kak? Kalau soal tulis yang kita dari saya. Terima kasih. Kenapa media sosial ini penting untuk dibahas?
sosial ini penting untuk dibahas. Satu, dua, halo gitu. Boleh ya, Boleh. boleh. Agak maju ya, maju. Berarti yang dua kan berarti balik lagi. Karena itu Media sosial ini penting dibahas. Karena itu suatu hal penting karena kegunaan untuk kita di media sosial dari kita menggunakan sebuah media kayak seperti Instagram, WhatsApp agar kita tidak terbawa kayak arus penipuan mungkin kayak link kan sekarang kan bahasa terus kayak semacam virus dan kita nggak tertawa dari hal-hal yang kayak gitu dah. Jadi media sosial itu menjadi bagian penting. Apalagi buat perekonomian sekarang kebanyakan orang-orang sekarang kan di PT-PT jarang mungkin dia kenal jika jual beli barang. Iya. Jadi benar ya, media sosial itu adalah menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Mulai dari cara ingin informasi, komunikasi juga, hiburan, atau mungkin konsumsi pribadi rendah. Ada yang masih pribadi, ada nggak sih? Makin di sini masyarakat Indonesia itu seperti dikendalikan oleh media sosial, khususnya TikTok. Sini ada yang punya TikTok? Ada nggak? Ada yang punya TikTok? Nggak ada. 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 Benar, punya TikTok. Benar, punya TikTok. Nanti hampir 99% di sini ya. Apa sih yang bahaya dari TikTok? Si TikTok ini bisa mempengaruhi standar hidup seseorang. Contohnya nih, dia cewek cantik. Gue pengen punya cewek sama kayak dia. Kalau soal fashion, tidak sama keren. Bener nggak? Itu sih yang bikin seseorang itu mudah untuk bahagia. Jadi ada istilahnya itu sekitar DP. Kalian tahu sekitar DP? Nah, janganlah itu hal negatif. Jangan sampai media sosial ini mengontrol hidup kita. Tapi memang menurut teori Pak Spencer, teori ini menjelaskan bahwa manusia itu cenderung membandingkan seseorang dengan kebahagiaannya dengan pencapaiannya dari dulu. Dari saya itu cukup, jangan sampai kalian itu dikontrol oleh media sosial, bijak-bijak dalam media sosial. Mungkin selanjutnya dari teman saya ada tambahan. Dia tahu nggak kenapa media sosial bisa berdampak negatif sama kehidupan kita? Dia tahu nggak? Kenapa media sosial kok bisa negatif? Kenapa media sosial bisa negatif? Masa nggak tahu sih? Kan sehari-hari pakai media sosial. Biasanya kalau pakai media sosial itu kalian ngapain? ML.
sampai subuh. Main internet. Ya Allah. Kenapa media sosial itu bisa bikin negatif? Itu pertama, kecanduan scroll. Siapa yang suka main TikTok di sini? Kita tahu Siti. Karena yang setiap ada tren selalu bikin tren. Kalian kalau misalkan mau tugas nih, terus buat TikTok dulu lah 5 menit doang. Scroll, tahu udah 2 jam. Beda nih tugasnya nih. Siapa yang
cantik seperti ini asli atau ada yang namanya efek highlight reel efek. Jadi media sosial itu adalah bagian dari momen terbaik seseorang. Jadi kita nggak bisa menjadikan itu panutan, nggak bisa jadi itu awareness kayak gini, nggak bisa jadi standar. Kalau ngomong pasar, dia red banget kecil. Dari semua materi yang sudah dipaparkan, semoga berguna untuk kalian semua ya. Menurut kalian gimana sih materi yang tadi dipaparkan? Apa membosankan atau menarik menurut kalian? Kalau misalkan di sini saya minta satu orang untuk menjelaskan secara singkat dari awal sampai akhir bijak dalam menggunakan media sosial, ada yang berani? Nanti hadiahnya untuk satu orang yang berani menyimpulkan materi dari awal sampai akhir bakalan saya kasih video ini. Tapi sambil di video ini. Ada yang berani? Penyimpulannya aja dari awal sampai akhir. Dari manfaat, dampak positif dan negatifnya aja. Terus pengertian media sosial. Hadiahnya lumayan, ada kunci mobil Pajero. Ya, kuncinya doang, mobilnya kalau yang di sini. Ini ya kesimpulannya. Ayo kita kan mau. Ayo ada yang berani? Kesimpulannya aja, atau enggak kalian jelasin aja sih dampak negatif dan positif media sosial. Ada yang berani? Yang berani Yang berani langsung angkat tangan. Yang berani angkat tangan, jelasin, nanti kita videoin. Ya, 3 poin. Pengertian dari media sosial, dampak negatif dan positifnya aja. HP-nya ditaruh ya, HP-nya ditaruh, nggak boleh searching. kan materinya tadi dijelasin. Ya, ini. Ya sini. Kan soalnya dari awal sih. Tangan dong teman yang berani. Namanya siapa? Boleh dikasih tahu namanya? Boleh kasih tahu namanya siapa? Nama saya Siva dari kelas FTP 1. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Silva karena udah berani dulu. Jadi jawabannya apa nih Silva? Pengertian dari media sosial dan dampak negatif dan positifnya. Media sosial kan berguna, pertama buat kita bisa belajar. Yang kedua kita juga bisa belanja seperti berjualan, berbisnis, terus juga kita juga bisa berkomunikasi. Kalau dampak negatifnya, pertama kecanduan seperti kecanduan game, kecanduan scroll juga bisa. Terus yang kedua bikin kita malas buat ngerjain sesuatu. Yang ketiga gangguan mental. Sedikit nanya, menurut kamu udah bijak belum sih menggunakan media sosial? Aku udah. Boleh tepuk tangan dulu untuk Silva. Menurut teman-teman semuanya, jawaban dari Silva udah benar atau belum nih? Benar, oke. Karena Silva udah berani maju, kita kasih hadiah untuk Silva. Sekali lagi tepuk tangan untuk Silva. Sebenarnya hadiah kita masih banyak, cuma dilihat dari tadi interaksi kalian kurang nih. Jadi nanti mungkin hadiahnya untuk sesi 2 aja ya Pak. Gak kerasa ya ngobrol-ngobrol kita
sebentar lagi akan selesai. Semoga materi yang kami paparkan dapat berguna untuk kita semua. Semoga dari materi ini kalian bisa bedain nih dampak negatif dan dampak positif media sosial. Makasih juga buat perhatian kalian, buat interaksinya. Kita ngucapin makasih banyak ke kalian ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian ke depannya, sedikit berguna juga buat kalian semua. Oke, terima kasih. Kami ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.